Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Shalal Fauzin dengan NIM 25021 Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Modul Mekanisme Menkyu Bab 8 Pertumbuhan Ekonomi 2. Kemajuan teknologi dalam model Solo, yaitu model Solo tidak menjelaskan kemajuan teknologi, tetapi menganggapnya sebagai hal pasti dan menunjukkan bagaimana interaksinya dengan variabel lain dalam proses pertumbuhan ekonomi. Di sini ada 5 pertanyaannya. Apakah sebaiknya masyarakat menabung lebih banyak atau sedikit? Yang kedua, bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi tingkat ketabungan? Yang ketiga, apakah beberapa tipe investasi yang kebijakan sebaiknya dorong? Yang keempat, apa institusi yang memastikan sumber-sumber daya ekonomi dimanfaatkan sebaik-baiknya? Dan yang terakhir, bagaimana kebijakan dapat meningkatkan tingkatan kemajuan teknologi? Model Solo menyediakan bagai teoritis, di mana di dalamnya kita mempertimbangkan isu-isu ini. Selanjutnya, menambah efisiensi tenaga kerja atau E. Untuk memasukkan kemajuan teknologi, fungsi produksi sekarang ditulis sebagai Y sama dengan F dalam kurung K L dikali E. L dikali E mengukur jumlah pekerja. Ini memasukkan jumlah pekerja L dan efisiensi tiap pekerja, yaitu E. Dinyatakan bahwa output total Y bergantung pada modal K dan pekerja L dikali E. Esensi model ini adalah kenaikan E atau efisiensi, analog dengan kenaikan atau L jumlah pekerja. Dengan kata lain, seorang bekerja 2 kali lebih produktif dapat dianggap sebagai 2 pekerja. L dikali E berlipat ganda dan perekonomian diuntungkan dari produksi barang dan jasa yang meningkat. Kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja. Kemajuan teknologi menyebabkan E pertumbuhan tingkat G dan L bertumbuh tingkat N. Jadi jumlah pekerja L dikali E tumbuh pada tingkat N plus G. Sekarang pertumbuhan persediaan modal per pekerja. Ini ada kurvanya. Selanjutnya, kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja pada tingkat G mempengaruhi model pertumbuhan Solo dengan cara hampir sama bagaimana dilakukan pertumbuhan populasi tingkat N. Sekarang karena K didefinisikan sebagai jumlah pekerja per pekerja efektif, kenaikan jumlah pekerja efektif karena kemajuan teknologi cenderung mengurangi K. Pada konsep mapan, investasi SF atau K mengatasi dengan tempat penurunan pada K karena depresiasi, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Selanjutnya, dampak kemajuan teknologi. Dampak modal per pekerja aktif adalah konstan pada kondisi mapan karena Y sama dengan F dalam kurung K. Output per pekerja efektif juga konstan, namun efisiensi tiap pekerja aktual tumbuh pada tingkat G. Jadi output per pekerja Y atau L sama dengan Y dikali E juga tumbuh pada tingkat G. Optimal Y sama dengan Y dikali E dikali L bertumbuh tingkat N plus G. Selanjutnya hanya kemajuan teknologi dapat menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan dan kenaikan standar kehidupan berkelanjutan. Pengenalan kemajuan teknologi juga dimodifikasi kriteria kaidah emas. Tingkat model kaidah emas sekarang didefinisikan sebagai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi per pekerja efektif. Jadi kita dapat mengajukan bahwa kondisi mapan per pekerja aktif adalah C sama dengan F dalam kurung K min S plus N plus D dan K. Kondisi mapan memaksimalkan jika MPK sama dengan S plus N plus G. Disusun ulang, MPK min S sama dengan N ditambah G.
yakni tingkat model kaidah emas produk marginal neto MPK min S sama dengan tingkat pertumbuhan output total N plus G. Karena perekonomian aktual menjadi baik pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi, kita harus menggunakan kriteria ini untuk mengevaluasi apakah perekonomian aktual ini memiliki modal lebih banyak atau sedikit daripada perekonomian kondisi mapan atau kaidah emas. Selanjutnya, tingkat pertumbuhan kondisi mapan pada model Solo dengan kemajuan teknologi. Ini ada variabelnya, modal per pekerja aktif, output per pekerja aktif, output per pekerja, dan output total. Dan simbolnya K sama dengan K per E dikali L, Y sama dengan Y per E dikali L sama dengan F dalam kurung K, Y L sama dengan Y dikali E, Y sama dengan YX dikali E dikali L, dan tingkat pertumbuhan kondisi mapan yaitu 0, 0, dan G, dan N plus G. Dari teori pertumbuhan ke kenyataan pertumbuhan, sejauh ini kita telah memperkenalkan kemajuan teknologi ke dalam model Solow untuk menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan pada standar kehidupan. Mari kita sekarang mendiskusikan apa yang terjadi ketika teori menemui kenyataan. Pertumbuhan berimbang. Menurut model Solow, kemajuan teknologi menyebabkan nilai banyak variabel naik bersama-sama pada kondisi mapan. Sifat ini disebut pertumbuhan berimbang atau balance growth. Pada kondisi mapan, output pekerja TYL dan persediaan modal per pekerja KL keduanya bertumbuh pada tingkat G yang adalah tingkat kemajuan teknologi. Ini konsisten dengan data AS di mana G bernilai sekitar 2% secara konsisten sejak 50 tahun lalu. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi harga faktor pertumbuhan upah real yang tingkat kemajuan teknologi, tapi harga sewa modal real tetap konstan. Tetapi saat lagi 50 tahun terakhir, upah real telah meningkat 2% dan telah meningkat hampir sama dengan GDP real. Namun harga sewa modal real atau pendapatan modal real dibagi persediaan modal telah sekitar sama. Selanjutnya, konvergensi. Sifat mengajar ketertinggalan disebut konvergensi. Jika tidak konvergensi, negara yang awalnya miskin akan tetap miskin. Model Solow membuat prediksi tentang kapan konvergensi akan terjadi. Menurut model, apakah kedua perekonomian akan bertemu tergantung pada mengapa mereka pada awalnya, yaitu tingkat tabungan, tingkat pertumbuhan populasi, dan akumulasi human capital. Selanjutnya, akumulasi faktor versus efisiensi produksi. Perbedaan pendapatan adalah hasil dari faktor produksi seperti kuantitas modal fisik dan human capital. Yang kedua, efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi. Secara sederhana, pekerja di negara miskin tidak memiliki alat dan keterampilan, atau mereka tidak memanfaatkan alat keterampilannya secara optimal. Selanjutnya, pertanyaan kunci dalam model Solow. Pertanyaan sentralnya adalah apakah kesenjangan besar di antara kaya dan miskin disebabkan oleh perbedaan akumulasi modal atau perbedaan fungsi produksi. Tingkat tabungan menentukan tingkat modal dan output kondisi mapan. Suatu tingkat tabungan tertentu menghasilkan kondisi mapan kaidah emas yang menghasilkan konsumsi pekerja. Mari kita gunakan kaidah emas untuk menganalisis tingkat tabungan AS. Membandingkannya yaitu produk marginal modal neto dari depresiasi atau MPK min S. Dan di sini tingkat pertumbuhan output total yaitu N plus G. Ingat bahwa kondisi mapan kaidah emas yaitu MPK min
S sama dengan N plus G. Jika perekonomian beroperasi dengan modal lebih banyak daripada kondisi mapan kaidah emas, maka MPK min S lebih besar daripada N plus G. Jumlah modal pada kondisi mapan kaidah emas jika perekonomian beroperasi dengan modal lebih sedikit daripada mapan kaidah emas, maka MPK min S lebih kecil daripada N plus G. Selanjutnya perekonomian AS. Pertama, produk marginan modal neto depresiasi atau MPK min S. Dan kedua, tingkat pertumbuhan output total atau N plus G. Untuk membuat perbandingan ini di perekonomian AS, kita perlu menaksir tingkat pertumbuhan output atau N plus G dan produk marginal modal neto atau MPK min S. GDP AS tumbuh sekitar 3% per tahun. Jadi N plus G sama dengan 0,03 dan dapat menaksir produk marginal modal neto daripada fakta-fakta berikut. Yang pertama, persediaan modal sekitar 2,5 kali GDP 1 tahun atau K sama dengan 2,5 Y. Nomor 2, depresiasi modal sekitar 10% dari GDP atau DK sama dengan 0,1 Y. Yang ketiga, pendapatan modal sekitar 30% dari GDP atau MPK dikali K atau sama dengan 0,3Y. Kita menyelesaikan tingkat depresiasi S dengan membagi persamaan dengan persamaan 1. SK 0,1Y dan 2,5Y, S sama dengan 0,4. Dan kita menyelesaikan produk marginal modal MPK dengan membagi persamaan 3 dengan persamaan 1. MPK dikali K, dan K sama dengan 0,3Y per 2,5Y. MPK nya sama dengan 0,12. Jadi sekitar 4% persediaan modal depresiasi setiap tahun dan produk marginal modal sekitar 2% per tahun. Produk marginal modal neto atau MPK min D sekitar 8% per tahun. Sekarang kita mendapat nilai bahwa pengembalian modal atau MPK min S sama dengan 8% per tahun, jauh di atas tingkat pertumbuhan perekonomian atau N plus G sama dengan 3% per tahun. Ini mengidentifikasikan bahwa persediaan modal pada perekonomian AS jauh di bawah tingkat kaidah emas. Dengan kata lain, jika AS menabung dengan menginvestasikan bagian yang lebih dari pendapatannya, ia akan bertumbuh cepat dengan akhirnya mencapai kondisi mapan konsumsi tinggi. Selanjutnya, mengubah tingkat tabungan. Tabungan masyarakat adalah selisih antara apa yang pemerintah terima dalam pendapatan pajak dikurangi apa yang dibelanjakannya. Ketika pengeluaran lebih kecil daripada pendapatan, terjadi defisit anggaran. Jika pengeluaran lebih kecil daripada pendapatan, maka akan terjadi surplus anggaran. Tabungan swasta adalah tabungan yang dilakukan rumah tangga dan perusahaan. Selanjutnya, membangun institusi yang tepat. Negara-negara mungkin memiliki berbagai tingkat produktivitas karena mereka memiliki sebagai institusi yang mengatur alokasi sumber daya mereka yang langka. Sebagai contoh, tradisi legal suatu negara adalah institusi. Contoh lain adalah kualitas pemerintah sendiri, tingkat korupsi yang ada dalam infrastruktur politik. Mendorong kemajuan teknologi. Pemodal Solo menunjukkan bahwa pertumbuhan berkelanjutan dalam berpendapatan pekerja harus berasal dari kemajuan teknologi model Solo. Namun menganggap kemajuan teknologi sebagai variabel eksogen dan karenanya tidak menjelaskannya. Dan selanjutnya, di luar model Solo, teori pertumbuhan eksogen. Pertumbuhan eksogen menolak asumsi
dasar Solo tentang perubahan teknologi eksogen yang berasal dari luar. Model dasarnya yaitu mulai dengan fungsi produksi sederhana Y sama dengan AK, di mana Y adalah output dan K adalah persediaan modal dan A adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang dihasilkan setiap unit modal. Kita perhatikan fungsi produksi ini tidak memiliki pengembalian modal yang kian menurun. Satu unit modal tambahan menghasilkan A unit output tambahan berapapun modal yang ada. Ketiadaan pengembalian modal yang kian menurun ini merupakan perbedaan kunci antara model pertumbuhan eksogen dan model Solo. Kita gambarkan akumulasi modal dengan persamaan yang mirip dengan yang telah kita gunakan. AK sama dengan SY min SK. Persamaan ini menyatakan bahwa perubahan persediaan modal atau AK sama dengan investasi SY dikurangi depresiasi atau SK. Kita gabungkan persamaan ini fungsi produksi disusun ulang dan mendapatkan sama dengan AY per Y sama dengan AK per K dan SA min S. Selanjutnya AY per Y sama dengan AK per K sama dengan SA min S. Persamaan ini menunjukkan apa yang menentukan tingkat pertumbuhan output. Perhatikan bahwa sepanjang SA lebih besar dari S, pendapatan perekonomian selanjutnya bersamaan bahkan tanpa akumulasi kemajuan teknologi eksogen. Pada model Solo, tabungan mendorong pertumbuhan sementara tetapi mengembalikan modal yang kian menurun, akhirnya mendorong perekonomian mendekati kondisi mapan, dimanapun pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan teknologi eksogen. Sebaliknya, pada model pertumbuhan eksogen, tabungan dan investasi mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan. Penghancuran kreatif. Sumber menyatakan bahwa kemajuan ekonomi berasal dari proses kehancuran kreatif. Menurut SC Komputer, penggaraan kemajuan adalah pengusaha ide untuk produk baru, cara baru menghasilkan produk lama atau berupa inovasi lain. Konsep-konsep penting dan balapan yaitu efisiensi tenaga kerja atau efisiency of labor, kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja atau labor technological progress, dan yang terakhir teori pertumbuhan eksogen atau exogenous growth theory. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.